Bab 506. Tolong tinggalkan. Sebagai master sekte, bahkan jika dia bukan ahli yang paling kuat sejak surga terbuka, dia masih bisa menindas seluruh dunia dengan kekuatannya dan pergi kemanapun dia suka. Dia praktis tak terkalahkan, jadi bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Bahkan jika proyeksi Dewa Surgawi Abadi dihancurkan, yang lain masih tidak bisa mundur begitu saja. Master sekte-sekte barat benar-benar berwarna emas dan tubuhnya berputar-putar dengan kekuatan misterius. Ini adalah perwujudan dari seseorang yang mengolah Vajra Unbreakable Body hingga puncaknya. Saat dia melangkah maju, kubah surga akan hancur. Dunia sepertinya tidak bisa menahan tubuh aslinya. Cahaya luar angkasa muncul di permukaan tubuhnya. Dia tidak bertambah besar, tetapi alam semesta tampaknya telah menyusut sebagai gantinya. Seolah-olah aliran bintang berputar-putar di sekitar tubuhnya. Telapak tangannya menamparkan, dan proyeksi magis yang kuat itu bergemuruh di kehampaan. Tubuh Dao emas itu abadi dan memiliki kekuatan ilahi tertinggi. Kekacauan prima melonjak di antara telapak tangan dan jarinya. Dewa Willow membentuk jejak magis dan melepaskan serangan yang tampaknya biasa. Jari-jarinya yang panjang dan ramping menyapu keluar, menyebabkan kilau putih berkilau berkedip-kedip. Itu berisi misteri mendalam yang sangat sederhana dan murni dari Dao Agung saat bertabrakan dengan tubuh Zhang Enam yang berharga. Ruang di sekitar mereka dimusnahkan tanpa suara. Zhang Enam tubuh emas mundur, sementara cabang Willow bergoyang maju mundur. Cahaya bintang di antara keduanya runtuh. Kabut kacau melonjak dan mengelilingi kedua belah pihak. Cahaya pedang bersinar dengan cemerlang. Seolah-olah kekacauan utama sedang diiris. Itu seperti cahaya luar angkasa yang tidak pernah pudar, dan dalam sekejap mata itu menjadi sangat membutakan. Ia ingin membelah lengan Dewa Willow dan pohon Dewa Hijau di belakangnya. Sial. Di samping, pagoda kecil berubah menjadi surga yang menghubungkan pagoda besar yang ditekan ke bawah. Itu bertabrakan dengan pedang abadi, menyebabkan suara yang luar biasa meledak. Ledakan itu begitu hebat sehingga terdengar seolah-olah baja ilahi telah menabrak langit dan menyebabkannya terbelah. Energi ungu melonjak dan kemudian membentuk proyeksi magis. Itu membebaskan diri dari tubuh pagoda putih bersih dan menghilangkan kekuatan pagoda. Sementara itu, tubuh utamanya memegang pedang abadi sambil bergerak maju secara kejam menuju Dewa Willow. Pancaran pedang segera melesat di langit seperti pelangi. Hukum Dao alam berputar karena semua serangan ini ditujukan pada poin-poin utama Dewa Willow. Setiap aliran energi pedang begitu agung dan luar biasa saat mereka merobek udara seperti sungai bintang. Eksistensi abadi juga mengambil tindakan, menyerang dengan kekuatan besar. Sepasang sayap emas bergerak, menyebabkan petir meletus dan cahaya warna-warni keemasan memenuhi langit. Namun, dia dihentikan oleh gunung 5 fase. Tubuh gunung membesar dan melepaskan 5 elemen cahaya ilahi yang berhubungan dengan logam, kayu, air, api, dan tanah. Mereka membentuk energi inti dari semua makhluk hidup dan melesat ke depan dengan kekuatan yang luar biasa. Ketika gambar yang diproyeksikan gunung surgawi abadi terbunuh, gunung 5 fase secara alami tidak tetap tenang. Itu dengan keras mengambil tindakan dan terus-menerus menyerang. Tiba-tiba, Master Sekte Barat bergerak melewati Dewa Willow dan bergegas menuju keberadaan abadi. Telapak tangan emas dan jari-jarinya tampaknya memiliki kekuatan abadi saat itu bertabrakan dengan kepalan emasnya, menyebabkan ruang di sekitarnya meledak. Proyeksi magis emas yang tak tertandingi, dan tubuh yang telah mencapai puncak kedua belah pihak bentrok tanpa salah satu pihak memberikan 1 inci pun. Itu sangat ganas. Sementara itu, seberkas cahaya pedang menembus energi ungu. Ahli tak tertandingi yang bertarung melawan Dewa Willow bergerak ke samping untuk menghindari serangan itu, dan kemudian dia mengirim pelangi pedang terbang menuju keberadaan abadi. Ini adalah pertempuran yang sangat kacau. Lawan seseorang tidak diatur dan bisa berubah kapan saja. Selama mereka bisa secara efektif dan efisien menyingkirkan kekuatan tempur utama pihak lain, mereka bisa mendapatkan keuntungan.
Mengikuti suara Weng, Gunung Lima Fase berbalik dan membentuk jejak berharga untuk menekan kepala Dewa Willow. Itu mengirimkan garis demi garis pancaran seperti air terjun untuk mengelilingi sosok di bawah. Sementara disertai dengan lampu hijau dan fluktuasi kekuatan hidup, cabang Willow hijau yang berkilau menyerap energi 5 elemen untuk memberi makan dirinya sendiri. Cahaya kabur muncul di sekitarnya. Five Face Mountain mengeluarkan teriakan aneh. Energi asli dunia ini hanyalah makanan bagi pohon dewa roh penjaga itu dan bisa dimurnikan olehnya. Itu sangat mengejutkan. Five Face Mountain menarik cahayanya yang beraneka warna dan berubah menjadi gunung yang sangat besar. Itu menghancurkan dengan tubuh abadi untuk menghancurkan sosok itu dan pohon besar yang penuh vitalitas. Cabang-cabang hijau menjulang tinggi ke langit. Sebuah gaya yang sangat lembut beredar, menetralkan gaya yang sangat kaku ini. Hanya dalam sekejap mereka membungkus diri mereka sepenuhnya di sekitar gunung besar 5 elemen ini. Sementara itu, sosok yang panjang dan langsing itu terbang ke langit dan mengirimkan telapak tangan keluar. Simbol yang dalam dan misterius muncul di tengah telapak tangan yang berkilauan itu. Itu sangat menakutkan karena menekan ke arah gunung 5 fase. Five Face Mountain kaget. Ini adalah simbol sederhana, yang digunakan untuk menangani 5 elemen, salah satu pola ketuhanan dari era primal Chaos. Pihak lain sebenarnya bisa dengan santai mengeluarkannya untuk menghancurkan tubuhnya. Gunung 5 fase sangat terguncang. 5 simbol muncul di tubuh gunungnya, dan kemudian mereka berputar untuk membentuk cincin 5 elemen. Ia ingin melahap simbol itu dan memurnikannya. Dengan tersentak, tempat ini langsung meledak. Gunung 5 fase bergoyang maju mundur. Cincin cahaya itu hancur. 5 elemen esensi spiritual melonjak, sebagian diserap oleh tangan putih yang berkilau itu. Itu meninggalkannya terus-menerus terguncang dan memaksanya untuk bergerak mundur dengan cepat. Dewa Willow mengulurkan tangan. Itu muncul di depan gunung 5 fase dan mengelilinginya. Setelah meraihnya, itu dibanting dengan keras ke depan. Tubuh gunung diubah menjadi jejak yang berharga dan untuk sementara dikendalikan oleh Dewa Willow. Dengan tamparan yang kuat, pedang itu dengan sempurna menghantam pedang abadi itu. Cahaya cemerlang meletus dan suara yang memekakkan telinga merobek udara. Cahaya abadi sangat berwarna. Pakar tak tertandingi yang memegang senjata pedang membuka mulutnya dan melepaskan bola cahaya. Itu berubah menjadi simbol yang terukir dengan sendirinya di kehampaan, dan dia juga mengirimkan cahaya pedang yang membelah lengan Dewa Willow. Pagoda kecil itu berjuang bebas dari energi ungu di sekitarnya, meledakkan perwujudan itu sebelum menukik ke bawah dengan cepat. Pagoda itu dengan cepat membesar. Pusaran dengan panik berputar di bawahnya untuk menyerap simbol-simbol itu di kehampaan. Pertempuran yang kacau balau itu sangat intens. Mereka semua menunjukkan metode hebat mereka. Segera setelah itu, serangan utama masih terkonsentrasi pada Dewa Willow karena semua raksasa alam yang lebih tinggi tahu bahwa itu adalah kekuatan utama dari pihak lain. Jika tidak dikalahkan, maka tidak ada artinya dalam pertempuran ini. Master Sekte Barat kuno dan suci. Tubuh magis emas itu abadi dan kokoh. Dia mengulurkan telapak tangan yang dengan cepat membesar. Itu segera mengelilingi daerah ini, menutupi Dewa Willow. Dunia di dalam telapak tangan ini adalah kemampuan ilahi yang hebat dengan reputasi terkenal, dan orang yang memiliki pencapaian terbesar dalam teknik ini justru adalah Master Sekte ini. Ia dikenal mampu menghilangkan bintang dan menangkap bulan. Selongsong bisa menutupi dunia, telapak tangan bisa menutupi langit dan bumi. Telapak tangan dan jari menjadi kuning. Mereka menjadi luas dan tidak terbatas, dan setiap jari seperti pilar yang dapat menopang langit. Nebula terlihat berputar-putar di dalam jari-jari raksasa. Sementara itu, Dewa Willow berada di tengah telapak tangan, seolah-olah dia akan terjebak di dalamnya. Suara ruang yang hancur terdengar di udara. Dewa Willow terus-menerus membentuk jejak untuk menghancurkan dunia ini dalam satu telapak tangan. Hukum alam beredar, dan kekuatan keteraturan menutupi tempat ini. Dunia di dalam telapak tangan ini ditutupi oleh kekacauan utama, menjadi tidak stabil, seolah-olah berada di ambang kehancuran.
Mengikuti suara hong yang sangat keras, telapak tangan ini berubah menjadi tungku yang bagus untuk memurnikan Dewa Willow. Tungku ilahi berwarna kuning dan ditutupi simbol-simbol naga mengepung surga. Dewa Willow mengangkat tangannya dan dengan ganas membanting ke depan. Pada saat ini, tangannya masih memegang jejak berharga yang terbentuk dari gunung 5 fase, dan itu menabrak tungku berharga yang terbentuk dari telapak tangan emas. Inilah saatnya. Tubuh emas Zhang Enam yang diam-diam bertarung tanpa berbicara membuka mulutnya. Itu dengan keras membalikkan telapak tangannya untuk menekan ke bawah. Tungku ilahi emas memurnikan langit dan bumi. Aliran bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke bawah, dan bahkan ada bintang besar yang menabrak ke bawah. Master Sekte Barat membalikkan tangannya dalam upaya untuk menyegel Dewa Willow sekaligus. Pada saat yang sama, Gunung 5 Fase bersinar. Itu melepaskan diri dari kendali Dewa Willow dan berkoordinasi dengan aura yang luas itu. Itu mulai menekan juga. Kedua belah pihak bergabung. Ini sudah direncanakan sebelumnya. Five Pace Mountain tidak terlalu lemah. Itu sengaja membiarkan dirinya ditangkap berfungsi sebagai artefak magis yang tersegel. Pada saat ini, dengan cepat diperbesar untuk membantu Master Sekte Barat mengirimkan energi abadi. Dewa Willow tenang. Itu terus tetap tenang saat aliran bintang menghantam ke bawah. Ketika tubuhnya turun ke bumi besar, cincin ilahi di sekitarnya bersinar dan menyebarkan semua batasan simbol. Pada saat yang sama, seberkas cahaya warna-warni hijau keluar dari telapak tangannya. Itu menghasilkan dao kehidupan, menyebabkan tanaman tak berujung berakar di kehampaan dan menyerap energi 5 elemen serta kekuatan magis tubuh emas Zhang Enam. Ini adalah pemandangan yang aneh. Cahaya warna-warni hijau menutupi langit. Langit yang menghubungkan pohon willow naik dengan cepat melesat ke langit. Semua energi kekacauan dipecah seolah-olah itu adalah pohon dunia. Hong, dunia di dalam telapak tangan hancur. Tubuh emas Zhang Enam terbang mundur secara terbalik, dan gunung 5 Fase juga menjadi redup. Masa energi esensi yang sangat besar diambil secara paksa dari keduanya dan digunakan untuk memberi makan pohon itu. Tampaknya telah berakar sebelum langit dibuka. Langit dan bumi sepertinya mereka tidak bisa menahan tubuh aslinya. Aliran bintang menjuntai dari setiap cabang, dan setiap daun membawa bintang besar yang berkedip-kedip dengan pancaran. Sementara itu, sosok jangkung dan langsing itu berdiri di puncak pohon yang berkilau dan tembus pandang, menghadap segala sesuatu. Hong Long Long. Energi ungu tiba dari timur. Ahli yang memegang pedang abadi melepaskan diri dari keberadaan abadi. Dia membuka mulutnya dan meraung, menutupi langit dengan energi ungu. Itu membawa jenis energi dao yang hebat saat menyapu. Pagoda kecil itu terbang, melawan kekuatan besarnya. Langit dan bumi bergetar hebat. Cahaya pedang menyala. Pakar ini lenyap berubah menjadi gelombang energi hijau. Itu memungkinkan pagoda kecil itu bergegas, dan akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Segera setelah itu, suara dao bergemuruh di langit dan bumi. Gambar sosok itu muncul di mana-mana, dan mereka semua memegang pedang abadi. Mereka mengalir dengan aura tanah misterius dan bergegas maju dengan membunuh. Setiap sosok adalah simbol, ini adalah daonya. Dia membentuk jejak langit dan bumi yang sepertinya tidak ada akhirnya. Dewa Willow juga mengambil tindakan. Pohon willow di bawah kakinya bersinar. Ribuan cabang willow berkilau dengan cahaya hijau, dan semuanya berubah menjadi rantai ketertiban ilahi sebelum bergegas keluar untuk menghadapi individu itu. Yang sangat mencengangkan adalah ujung setiap cabang berkedip dengan cahaya keemasan. Mereka berubah menjadi kunpeng yang sangat kuat. Seolah-olah mereka akan menghancurkan langit dan bumi. Jenis pemandangan ini sangat mencengangkan. Tidak ada satupun ahli yang tidak terlalu terkejut. Setiap cabang hijau dan berkilau membawa kunpeng emas dengan pola hitam. Mereka menyerang ke depan, memusnahkan semua makhluk hidup dan teknik. Dia bahkan bisa dengan santai membuat dao kunpeng dan menggabungkannya dengan tekniknya yang berharga, membuatnya lebih kuat. Seseorang mendesah ringan. Langit dan bumi meledak. Energi hijau tersebar keluar.
Pedang abadi dihancurkan, berubah menjadi cahaya yang mengalir sebelum tersebar ke dalam kehampaan. Energi ungu melonjak saat orang itu jatuh kembali. Setiap orang sudah merasakan sendiri. Apakah Anda ingin saya membantu Anda, atau Anda ingin kembali ke alam yang lebih tinggi sendirian? Dewa Willow berbicara. Kehendak ilahi mengirimkan suaranya yang tidak dapat dibedakan sebagai maskulin atau feminin. Sosok yang tinggi dan ramping berdiri di sana dengan pohon dewa hijau berkilauan yang menyertainya. Itu luar biasa dan menakjubkan. Cepat lari. Apakah Anda ingin semua tubuh Anda yang diproyeksikan dibunuh? Meskipun itu bukan tubuh asli Anda, jika berita tentang itu menyebar, itu tidak akan terdengar bagus. Pagoda kecil itu mencibir. Itu tidak berbasa-basi. Master Sekte Barat bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Dia melepaskan tekanan terbesarnya, dan hanya dalam sepersekian detik itu mengguncang seluruh alam, dan seolah-olah bintang-bintang di langit sedang dihancurkan. Wajah emasnya tenang. Pada saat ini, satu tangan menunjuk ke langit dan satu tangan menunjuk ke bumi. Jejak magis yang tak tertandingi terbentuk, dan nyanyian yang tak terlukiskan yang mengguncang ke 3000 dunia terdengar di udara. Saat ini auranya mencengangkan. Seolah-olah dia adalah satu-satunya penguasa langit di atas dan di bawah bumi, yang sama sekali tidak ada bandingannya. Dia membentuk jejak magis yang paling kuat. Tubuhnya sangat keemasan, dan semua jenis simbol menutupi tubuhnya. Mereka terjalin melalui dunia ini dan hampir menekan ke bawah. Dewa Willow merilis nyanyian Dao. 3000 dewa di sekitarnya berlutut dalam pemujaan, dan suara pengorbanan bisa didengar. Langit dan bumi bergetar, meletus dengan pancaran keemasan. Master Sekte Barat menghela nafas. Pada akhirnya, dia menarik kembali telapak tangannya dan tidak menggunakan jejak sihirnya yang tak tertandingi. Itu karena ini adalah alam bawah, tempat dia tidak bisa tinggal terlalu lama. Waktunya hampir habis. Dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menuju ke langit dan menghilang. Silakan pergi juga. Dewa Willow berbicara lagi. Itu memandang ahli tak tertandingi yang memiliki energi ungu melonjak di sekelilingnya. Energi ungu melonjak. Sosok di sana juga lugas. Meskipun Master Sekte Barat dan dirinya sendiri masih memiliki beberapa waktu tersisa, melanjutkan pertarungan melawan Dewa Willow ini tidak ada gunanya. Suara ledakan terdengar. Dia berubah menjadi gelombang energi ungu dan bergegas ke surga, menghilang dari tempat ini. Ketika Gunung Lima Fase melihat ini, itu langsung merobek kekosongan dan memasuki kekacauan utama, tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi.